Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa poin dari materi kita yang berjudul metodologi manajemen proyek. Kelompok kami, kelompok 4 yang beranggota 2 orang dan saya sendiri dengan NIM 06010322016 dan teman saya Zafni Marhusnul Fahmi dengan NIM 06030322057. Poin yang pertama yaitu pengertian metodologi manajemen proyek. Metodologi manajemen proyek merupakan suatu cara atau alat yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, mengelola, dan mengendalikan sebuah proyek. Metodologi ini adalah kombinasi dari praktik-praktik yang terdefinisi dengan ketat yang mencakup logika, metode, proses dalam menentukan cara terbaik untuk menjalankan sebuah proyek, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian yang sukses. Tujuannya metodologi manajemen proyek untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang tersedia, baik manusia maupun material, digunakan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan proyek yang telah ditetapkan. Kemudian langkah-langkah metodologi manajemen proyek, yaitu yang pertama inisiasi atau persyaratan spesifikasi tender, yang kedua perencanaan dan desain, ketiga implementasi atau konstruksi dan pengkodean, keempat kontrol dan integrasi, kelima validasi atau pengujian dan debugging, keenam penutupan atau instalasi dan pemeliharaan. Selanjutnya, jenis-jenis metodologi manajemen proyek. Dalam manajemen proyek, terdapat berbagai pendekatan atau metodologi yang dapat digunakan untuk mengelola proyek. Salah satu pendekatan yang sering digunakan yaitu pendekatan tradisional. Selain itu, pendekatan tradisional ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, waterfall. Waterfall adalah pendekatan linier, di mana setiap tugas dalam proyek harus diselesaikan secara berurutan sebelum melanjutkan ke tugas berikutnya. Kenapa kok disebut waterfall? Karena setiap langkahnya mengikuti alur sebelumnya dalam urutan yang pasti. Kemudian yang kedua, critical path method atau CPM adalah teknik yang digunakan jaringan aktivitas proyek untuk menemukan jalur kritis, yaitu urutan tugas yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek secara keseluruhan tidak tertunda. Kemudian Critical Can Project Management atau CCPM adalah pendekatan yang menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya proyek seperti tenaga kerja dan peralatan agar proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Selain pendekatan tradisional, terdapat pendekatan yang lain yang masih dalam lingkup metodologi manajemen proyek. Yang pertama, Presto. Presto adalah sebuah metode manajemen proyek yang didasarkan pada prinsip proses yang panjang, yang mengaitkan seluruh orang untuk ikut dalam proyek serta menggunakan pendekatan yang komprehensif guna menyesuaikan tahapan dalam proyek dari awal hingga akhir. Yang kedua, Lean. Dapat dipahami, Lean adalah metode manajemen proyek yang mengurangi dan memangkas kelebihan dari proses manajemen proyek agar menciptakan hasil akhir yang sesingkat mungkin. Yang ketiga, Six Sigma. Six Sigma adalah pendekatan yang menganalisis proses dalam proyek untuk menentukan akar dari suatu permasalahan, kemudian menguji solusi dan memastikan solusi tersebut tetap efektif. Yang keempat, Scrum. Scrum adalah sebuah metode yang digunakan untuk menjalankan dan mengelola proyek di mana dalam tim tersebut mampu untuk bekerja sama agar kinerja yang dihasilkan efektif dan efisien. Kemudian Agile. Agile dapat dipahami bahwa sebuah metode pengembangan software yang lebih adaptif terhadap perubahan. Kemudian Kanban. Kanban adalah sebuah metode yang dilakukan dengan membuat visualisasi proyek untuk mengelola alur kerja tim. Visualisasi tersebut digunakan untuk melihat dan mengetahui informasi terkait dengan proyek agar pengerjaannya dapat dengan tepat waktu. Extreme Programming.
Extreme Programming adalah pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pengkodean. Kemudian, Adaptive Project Framework adalah sebuah pendekatan yang memiliki fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan yang tak terduga. Kemudian, Program Evaluation and Review Technique atau disebut dengan PERT adalah sebuah metode dalam manajemen proyek yang menggunakan estimasi waktu dari masing-masing aktivitas proyek. Menjelaskan mengenai pengertian dan juga jenis-jenis metodologi manajemen proyek, maka saya akan membahas tentang metodologi yang ada dalam manajemen proyek. Berdasarkan Project Management Body of Knowledge yang dikembangkan oleh Project Management Institute atau PMI, siklus manajemen proyek meliputi 5 fase yang berbeda. 5 fase itu adalah Project Initiation, Project Planning, Project Execution, Project Controlling, dan Project Closure. Dimulai dari tahapan yang pertama, yakni tahapan inisiasi yang merupakan tahapan permulaan dari sebuah proyek. Dalam tahapan ini, tujuan proyek secara umum dirumuskan. Tahapan yang kedua dari metodologi manajemen proyek adalah planning. Tahapan planning ini dilakukan secara tujuan proyek oleh para stakeholder, di mana dalam tahapan ini perencanaan mulai disusun secara detail, mulai dari waktu pengerjaan dan juga anggaran yang akan dikeluarkan. Tahapan selanjutnya yaitu adalah tahapan execution, yang merupakan tahapan pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat di tahapan kedua tadi. Tahapan yang keempat adalah tahapan controlling. Pada tahapan ini dipastikan bahwa semua langkah dalam mengerjakan proyek sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Jika ada hambatan atau masalah yang muncul, akan dilakukan tindakan koreksi pada tahapan ini. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan closing. Tahapan closing ini dilakukan setelah proyek selesai serta tujuan dari proyek telah tercapai dan sukses. Tahapan ini meliputi penyelesaian proyek dengan pihak eksternal dan pengarsipan dokumentasi proyek itu sendiri. Dalam manajemen proyek, tiap metodologi memiliki hubungan yang erat dan saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Hubungan ini berfokus pada bagaimana setiap tahapan dan proses dalam metodologi tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan proyek dengan mempertimbangkan aspek waktu, biaya, dan kualitas. Dari foto di samping, juga penjelasan awal mengenai metodologi manajemen proyek dapat disimpulkan bahwa interaksi antara tahapan satu dan yang lain saling berurutan dan berhubungan. Pada tahapan controlling bukan hanya berurutan, akan tetapi mempengaruhi dua tahapan, yakni tahapan planning dan tahapan execution. Hal ini menunjukkan pola hubungan yang interaktif dan dinamis untuk memastikan keberhasilan dari sebuah proyek itu sendiri. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.